Satlantas Polres Jakarta Barat menetapkan AND, pengemudi mobil yang menabrak 3 pemotor di flyover Pesing menjadi tersangka. Ia dinilai lalai hingga membuat pengendara lain terluka. Tak hanya AND, polisi juga mengenakan sanksi tilang kepada pemotor termasuk ARS yang terjatuh dari ketinggian 15 meter. Mereka ditilang karena melanggar rambu larangan melintas di flyover Pesing. Baik, sesuai dengan pasal yang kami dendangkan tentunya pasal 283 untuk 3110 ayat 1 dan ayat 3. Untuk statusnya akan ditahan atau wajib lapor, Dan? Sementara ini kita tahan untuk melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan kalau untuk ketiga korban yang ditabrak, sekarang keadaannya gimana, Dan, kondisinya? Yang satu orang ada di rumah sakit Raya Trauma yang di Grogol, yang satu di Geraha Kedoya, yang satu berobat alternatif. Kecelakaan terjadi pada Jumat pagi. Mobil sedan yang melaju di flyover Pesing oleng dan menabrak pembatas jalan, kemudian menabrak 3 pemotor. Salah seorang pemotor terpental dari ketinggian 15 meter dan terjatuh ke jalur busway Daan Mogot. Flyover Pesing adalah jalan layang non-tol yang tidak boleh dilintasi oleh sepeda motor karena mempertimbangkan tingginya jalan serta kecepatan angin. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan minibus dengan pengendara motor di perempatan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas CCTV. Kecelakaan disebabkan pengemudi minibus nekat menerobos lampu merah. Udah action nih. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik kecelakaan yang terjadi di perempatan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Jumat siang. Sebuah minibus dari arah Tugu Tani menuju Jalan Jenderal Sudirman nekat melaju kencang menerobos lampu merah dan menabrak sepeda motor dari arah Jalan Kebon Sirih menuju Tanah Abang. Pemotor yang merupakan seorang wanita terpental dari sepeda motornya. Pengemudi mobil dan pengendara motor juga sama-sama tak mengetahui kendaraan mereka akan bertabrakan karena terhalang dinding proyek pengerjaan MRT yang ada persis di tengah perempatan jalan. Mobil, malah mobilnya ya? Mobil, dia kan posisinya kuning, mau merah, langsung bablas di situ di hijau, yang mobil itu langsung jalan. Makanya dia hancur kayaknya. Akibat kecelakaan, korban mengalami luka patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa mendadak mencuri perhatian warganet. Ia menggugah videonya saat inspeksi lokasi proyek Formula E di Ancol. Namun saat tengah menyampaikan kritik ke Pemprov DKI Jakarta, Giring tiba-tiba terjeblos ke dalam tanah. Hai guys, gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys, Formula E bersama kambing-kambing. Aksi Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesa belakangan sedang menjadi perbincangan di dunia maya. Mantan personel BNIJ ini mengunggah video saat ia mengunjungi lokasi proyek Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Gue nggak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Sambil berjalan, Giring menyampaikan kritik soal proyek ini. Namun tiba-tiba peristiwa tak terduga terjadi. Uang warga Jakarta dihambur-hamburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Aduh. Gak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Kaki Giring mendadak terjeblos ke dalam tanah. Ia sampai harus dibantu untuk keluar dari tanah itu. Giring pun meragukan apakah tanah yang lembek tersebut bisa dijadikan sirkuit. Tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Sementara itu, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Saroni mengapresiasi langkah Giring yang telah meluangkan waktu untuk inspeksi mendadak ke sirkuit Formula E Ancol, bahkan hingga terperosok ke dalam lumpur. Giring memberikan pesan kepada panitia bahwa lu harus bikin yang bagus ini barang. Maka kita fokusnya adalah bagaimana membangun ini dengan seksama, panitia dan seluruh stakeholder yang ada kita kerahkan untuk kita bangun yang baik. Itu pesannya sebenarnya. Ya kalau ngomong pasti kan orang publik, wah ini gila, ini orang kok sinis banget misalnya. Enggak, menurut gua enggak.
Giring tidak hanya sekali mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Pada September 2021 lalu, pria yang sempat menjadi vokalis grup band ini menjadi sorotan karena menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait belanja APBD DKI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di saat ribuan buruh berunjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum tanpa susah payah, gaji anggota DPRD DKI naik 26,43 miliar rupiah. Sebuah kontradiksi antara rakyat dan anggota dewan di tengah upaya pemulihan ekonomi. Tahun baru, gaji baru. Inilah yang ditunggu-tunggu anggota DPRD DKI Jakarta. Di pembuka tahun 2022, anggaran gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta alami peningkatan sebesar 26,43 miliar rupiah. Pada tahun 2021, DKI Jakarta menganggarkan belanja gaji dan tunjangan anggota dewan sebesar 150,9 miliar rupiah. Sedangkan tahun ini DKI Jakarta anggarkan 177,4 miliar rupiah. Dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, setiap anggota dewan bisa mengantongi 139 juta lebih setiap bulan dari gaji dan tunjangan yang didapat. Sedangkan untuk pimpinan dewan terdapat tambahan dana operasional sebesar 676.800.000 per tahun untuk 5 orang pimpinan dewan. Selanjutnya pemirsa, dugaan ujaran kebencian yang menjerat Bahar bin Smith ini masih terus diselidiki polisi dengan memeriksa saksi dan juga ahli. Sementara Bahar bin Smith kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jawa Barat. Kasus ujaran kebencian terhadap pejabat negara yang melibatkan penceramah Bahar bin Smith masih terus didalami oleh tim penyidik gabungan dari Polda Jawa Barat. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, pihaknya telah memeriksa pelapor untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan pelapor itu merupakan lanjutan dari pemeriksaan saksi-saksi dan ahli yang sudah diperiksa Polda Metro Jaya, yang kini kasusnya telah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Pada hari ini kita telah menerima pelimpahan berkas laporan polisi dengan nomor LP garing B garing 6146 garing 12 Romawi garing 2021 garing SPKT Polda Metro Jaya tanggal 7 Desember 2021 dengan pelapor Saudara HS tentang dugaan tindak pidana ujaran kebencian terhadap pejabat negara. Diduga dilakukan oleh Saudara BS yang saat ini dalam penahanan penyidik Polda Jawa Barat dalam perkara lain, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui bersama. Selain ujaran kebencian terhadap pejabat negara, Bahar Smith telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus berita bohong. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Bahar diperiksa penyidik lebih dari 9 jam pada awal Januari lalu. Untuk kepentingan penyidikan, Bahar bin Smith ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis di Makassar, Sulawesi Selatan menderita luka bakar akibat siraman air keras. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews.